Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس قناتنا عزكم الله. Kita lanjutkan pembahasan kitab Adabul Mufrad sampai bab berikutnya, bab yang ke-254. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullah taala fi Adabul Mufrad bab tajarub, bab pengalaman. At-tajarub, tajrubah itu mengambil faedah, mengambil pelajaran dari pengalaman, disebut dengan at-tajrubah. Qala rahimahullah ta'ala haddatsana Marwah ibnu Abil Mihrab qala haddatsana Ali ibn Mushir an Hisham bin Urwah an abihi, dari Hisham bin Urwah dari bapaknya yaitu Urwah bin Zubair. Qala, dia berkata, kuntu jalisan 'inda Muawiyah, saya pernah duduk di sisi Muawiyah, itu Muawiyah bin Sufyan radhiyallahu taala anhu. Fahaddatha nafsah, lalu dia menceritakan tentang keadaan dirinya. Kemudian beliau mengingatkan, faqal, beliau menyatakan, la ilma illa tajrubah, tidak ada sikap al-hilm, kesantunan, sikap kesantunan, kesabaran, melainkan dengan tajrubah, dengan pengalaman-pengalaman. Yu'iduha salasan, diulang oleh beliau 3 kali. Ini sahih secara sanad, sahih mauquf dari ucapan Muawiyah bin Sufyan radhiyallahu taala anhuma. Berikut ini akan disebutkan yang marfu sebagai sabdanya Rasul alaihi salatu wassalam, namun dia baik. Kita baca, nanti kita terangkan insyaallah. وقال رحمه الله تعالى حدثنا سعيد بن عفير، سعيد بن كثير بن عفير المصري قال حدثنا يحيى بن أيوب عن ابن الزحر، namanya Ubaidullah bin Zahar, dia bahibul syiddah, sangat lemah. An Abil Haytham, dari Abu Haytham, namanya Sulaiman bin Amr. An Abi Sa'id, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, qala, dia berkata,
la halima illa dzu asratin. Tidaklah seseorang itu menjadi halim, seseorang yang santun, seseorang yang sabar, illa dzu asratin, melainkan seseorang yang dulu pernah jatuh dalam kesalahan, jatuh dalam ketergelinciran. Dzu asrat, seseorang yang dulunya pernah mengalami masa-masa susah, masa-masa baik, masa-masa ketergelinciran, masa-masa hitam dan segala macamnya. Kemudian dia mengambil pelajaran daripadanya, sehingga semakin lama semakin dewasa, semakin dia sabar, semakin dia lembut hatinya, semakin santun. Itu makna. Wala hakima illa dzu tajrubah. Dan tidak ada, atau tidaklah orang itu dikatakan hakim, seseorang yang bijak, illa dzu tajrubah, melainkan seseorang yang sudah punya pengalaman, yang memiliki sudah pengalaman. Ini maupun ucapan yang baik, namun dia baik. Wa qala rahimahullah ta'ala haddatsana Qutaibah bin Sa'id. Qala haddatsana Ibnu Wahab, Abdullah bin Wahab. An Amr bin Harith an Darras wa Darras ibnu Sam'an. Darras ibnu Sam'an dhaif. An Abil Haytham, yang tadi riwayatnya Darras dari Abul Haytham dhaifun jiddan. An Abi Sa'id an Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mithlah. Ini disebutkan marfu sampai pada Rasulullah SAW, namun dia dhaifun jiddan. Artinya lafaz ini kalau disandarkan kepada Nabi tidak benar, sebab dhaif riwayatnya. Yang benar ialah mauquf ucapan Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhu. Lafaznya la hilma illa fit tajrubah, atau la hilma illa tajrubatan. Tidak akan muncul sifat atau sikap al-hilm. Al-hilm itu santun, lembut, sabar. Illa tajrubah, melainkan dengan pengalaman-pengalaman dia selama ini. Ini yang dikatakan oleh sebagian pihak, pengalaman adalah guru yang paling baik, yang paling baik dan yang paling berharga. Ini bagi seseorang yang mau mengambil mau'izahnya, pelajarannya, baik pengalaman pribadinya atau pengalaman yang menimpa orang lain. Tatkala dia mampu mengambil pelajaran daripadanya, jika banyak kejadian, jika banyak peristiwa, jika banyak pengalaman, maka semakin matang, akan semakin dewasa, akan semakin sabar, akan semakin halus, akan semakin santun orang tersebut. Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis, as-sa'idu man wu'idha bi ghairihi. As-sa'idu man wu'idha bi ghairihi. Seseorang yang berbahagia adalah seseorang yang mampu mengambil mau'izah, mengambil pelajaran dengan peristiwa yang menimpa orang lain. Ini at-tajrubah. At-tajrubah itu barakallahu umumnya yang mengalaminya siapa? Yang masih kecil, yang masih muda, atau yang tua? Hah? Terus aja. Jawabannya? Umumnya yang sudah tua. Sebab dia sudah biasa, gimana bahasanya, makan apa garam? Asam garam. Jadi ada asinnya, ada kecilnya gitu. Dia sudah merasakan asam garamnya kehidupan. Itu orang tua yang sudah senja usia. Tapi kan ini bagi mereka yang mengambil mau'izah. Sebab tidak semua orang demikian. Ada pihak tertentu yang memiliki sifat asal, tidak peduli, tidak mau mengambil pelajaran.
Sehingga walaupun sudah senja usianya, sudah tua usianya, ya mungkin begitu aja, tidak mengambil pelajaran dari apa yang dipelajari, sehingga tidak muncul daripadanya sifat sabar, tidak muncul sikap bijak, arif, al-hilm, santun, tidak muncul itu. Tetap masih kayak gitu. Maka yang dibawakan sekarang inilah ilma illa tajrubatan bagi orang-orang yang bisa mengambil mau'izah. Para ahli akan muncul seperti yang tersebut. Dari sini karena ma'azzakumullah disebutkan oleh para ulama kita hikmah. Kenapa Rasulullah SAW meminta dan menganjurkan umat ini untuk kembali kepada orang-orang tuanya, terutama yang kibar fil ilm, yang tua ilmu. Disebutkan dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-barakatu fi akabirikum, kata Rasul. Al-barakatu fi akabirikum. Kata Rasul, barakah itu terdapat pada orang-orang tua kalian. Akabir. Kalimat akabir di sini meliputi akabir sin, tua umur, dan lebih-lebih lagi akabir fil ilm, yang tua ilmu. Ini hadis dijadikan dalil oleh para ulama kita untuk merujuk atau kembali pada kibar ulama, kembali kepada ulama-ulama yang tua, ulama-ulama yang besar dalam menyelesaikan sekian banyak kasus di tengah-tengah umat. Apa hikmahnya? Di antaranya ini, dikarenakan mereka yang sudah lanjut usia, sudah tua, apalagi tua ilmunya, itu sudah memiliki segudang pengalaman. Tajarib katsirah, pengalamannya banyak dalam banyak peristiwa, dalam banyak kasus, dalam banyak kejadian. Sudah melalui masa-masa muda. Masa muda yang dikenal dengan masa-masa apa namanya? Masa-masa apa namanya? Masa-masa labil, gitu ya. Yang gampang main, yang gampang tersulut, yang gampang emosi dan segala macamnya. Sudah mereka lewati. Sudah tahu bagaimana jadi anak kecil, jadi remaja, jadi pemuda, jadi yang tua. Dan mereka sekian puluh tahun lamanya bergelut dengan yang namanya ilmu. Sehingga mereka yang sudah tua, umur dan ilmunya matang. Tidak semata-mata matang ilmunya, tapi juga matang pengalamannya. Sehingga kalau berpikir di jauh ke depan, nah kayak muda, pemerintah langsung namanya gerasa gerusu, gesno terus gitu ya. Kalau mereka jauh kemana-nih, bisa menimbang baik buruknya, pertimbangan maslahatnya, pertimbangan madarotnya, kemudian dari pengalaman-pengalaman yang ada, maka dia bisa menentukan dengan sikap yang arif, sikap yang bijak. Sesuatu yang mungkin tidak pernah berdetik di benaknya anak-anak muda. Lalu kenapa diminta untuk kembali kepada kibarul ulama? Al-barakatu fi akabirikum. Keberkahan itu pada orang-orang besar. Kibarul sin juga kibarul ilm. Kalau kibarul sin yang tua umurnya, ya pengalaman itu, kajian mengambil pengalaman. Kalau kibarul ulama itu juga ada nilai plusnya, pengalaman ilmu. Maka di sini barakallahu ada beberapa faedah penting yang bisa kita ambil. Yang pertama ialah pengalaman itu adalah guru yang terbaik. Yang kedua, kita sebagai seorang muslim diminta untuk betul-betul mencermati dan mengambil faedah, mengambil ibrah dari semua peristiwa, semua kejadian, pengalaman-pengalaman yang menimpa kita juga yang menimpa orang lain, untuk diambil pelajaran positif dari kita. Dan itu orang yang sudah betul-betul perhatian mengambil ibrah dari pengalaman-pengalaman yang dia lalui, maka akan muncul dari dia beberapa sifat yang mulia.
Di antaranya, satu, sifat sabar dalam menghadapi sesuatu. Tidak mudah marah, tidak mudah terpancing, sabar. Dua, akan muncul dari dia sifat al-hilm, santun, tidak semua dalam apa ini. Tiga, akan muncul dari dia sikap hikmah, sikap hikmah. Orangnya itu arif dan bijak, arif dan bijak dalam menentukan sesuatu, dalam menghukumi sesuatu. Yang keempat, akan muncul dari dia sifat at-ta'anni. Sifat at-ta'anni itu ialah mempertimbangkan segala sesuatunya sebelum bertindak atau berusaha. At-ta'anni, orang yang betul-betul perhatian, tidak berangkat berusaha. Ini semuanya poin-poin yang diajukan oleh Islam, merupakan sifat-sifat yang sangat mulia. Sabar, ketuanya tahu. Al-hilm tadi. Kemudian al-hikmah wa at-ta'anni ma'ruf. Itu merupakan perang yang sangat dicintai Allah oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam sebuah hadis, Rasul alaihi wasallam pernah berkata kepada salah seorang sahabatnya yang bernama Asad Abdul Qais. Kata Rasul, inna fika khuluqain yuhibbuhum Allah. Wahai Asad, pada diri kamu itu ada dua perangai yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Katanya Asad, ya Rasulullah, khaslatani takhallaqtu fihima aw jazalani Allah alaihima. Ya Rasulullah, itu dua perangai yang harus aku upayakan supaya aku memiliki akhlak seperti itu, ataukah dua perangai yang merupakan tabiatku? Rasul menjawab, la bal jazalakallahu alaihi. Tidak, tetapi Allah Subhanahu wa taala menjadikan engkau memiliki tabiat dua perangai yang mulia tadi. Kata Rasul, dua perangai seperti ialah al-hilmu wal-ana. Al-hilmu wal-ana. Al-hilm tadi, wal-ana dita'anni. Al-hilm sikap sabar disertai dengan kesantunan dan kesopanan, kehalusan. Al-ana at-ta'anni, keimbangan di dalam menentukan sesuatu, pertimbangan baik buruknya, maslahat mudaratnya, itu namanya ta'anni. Hal-hal yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, ini menunjukkan kepada kita yang namanya perangai yang baik itu terkadang tokoh merupakan tabiat dasar seorang insan. Ini kalau ada disyukuri. Terkadang pula yang namanya sifat yang baik itu ialah kasbi. Kasbi itu diupayakan, diusahakan. Diupayakan. Di antara upayanya at-tamarrun atau semerina, latihan. Di antara upayanya ialah bergaul dengan orang-orang yang saleh. Dan di antara upayanya ialah at-tasyarruf. Tapi at-tasyarruf mengambil pelajaran dari pengalaman-pengalaman yang ada. Ini sebagai upaya untuk mendapatkan yang namanya al-akhlaqul karimah. Alhamdulillah, dan yang membuat orang tadi mampu mengambil mau'izah, mengambil pelajaran dari pengalaman-pengalaman yang ada ialah al-ilmu. Ilmu yang membuat dia mampu berusaha. Ilmu apa namanya? Ilmu syar'i, ilmu kitab dan sunnah dengan pemahaman salafus ummah yang bermanfaat yang dimiliki oleh para hamba. Inilah yang mampu membuat dia bisa mengambil sekian banyak pelajaran penting dari semua peristiwa, semua kejadian, sehingga dia latih sehingga menjadi sesuatu yang sangat mulia, perangai yang sangat baik untuk dirinya.
Barakallahu. Sehingga terkadang ada orang yang usia masih muda, tapi jalan pikirannya jauh cepat, betul-betul tenang, stabil, arif, bijak, tani, betul begitu. Itu bukan dikarenakan lamanya dia hidup terlalu muda, tapi dikarenakan ilmu syar'i yang dia miliki yang membimbing dia untuk memiliki pemikiran seperti itu. Sehingga dalam waktu yang singkat dengan umur yang masih muda dia mampu menyerap sekian banyak pelajaran, sekian banyak ilmu dari peristiwa-peristiwa yang ada. Itu semuanya mengaku apa? Ilmu. Sehingga tidak semata-mata pengalaman biasa, tapi pengalaman yang didorong dengan ilmu syar'i. Allahumma musta'an, wala haula wala quwwata illa billah. Dari sini pula Rasulullah SAW menceritakan dalam hadisnya yang sahih sifatnya seorang mukmin, Rasul mengatakan, la yuldahul mu'minu fil hujri marratain. Terus seorang mukmin tidak ditengah dalam satu lubang celaka. Kenapa? Seorang mukmin tidak mungkin jatuh dalam kesalahan yang satu kali salah cukup bagi dia sebagai pelajaran. Selebihnya dia bisa berhati-hati dan jatuh lagi. Ini semuanya dari at-tajarub. At-tajarub, pengalaman yang ada. Masya Allah. Satu apa? Masih lama? Masih lama? Pembahasan lagi. Tapi contohnya penuh. Apanya? Ayo, lanjut. Tapi yang berikutnya, qala rahimahullah ta'ala, babu man at'ama akhan lahu fillah. Bab seseorang yang memberi makan seseorang yang memberi makan saudaranya fillah, karena Allah. Memberi makan saudara dia yang karena Allah, berarti saudara sesama muslim. Akhun fillah, yang namanya akhu, yang namanya ukhuwah, ada ukhuwah nasabiyah, ada ukhuwah fillah, ukhuwah islamiyah, ada ukhuwah nasab, ini dengan nama tersendiri, ada ukhuwah islamiyah, saudara se-Islam, disebut dengan akhun fillah. Tapi ini dia lengkap, seseorang yang memberi makan saudara dia yang karena Allah. Qala rahimahullah ta'ala, haddatsana Sulaiman bin Rabi'. قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن ليث بن سعد عن محمد بن نشر الهمداني عن محمد بن حنفية. Muhammad bin Hanafiyah ini putranya Ali bin Abi Thalib dari ibu selain Fatimah. Ibunya dikenal dengan surat Al-Hanafiyah. An Ali, dari Ali, bapaknya itu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Qala, katanya Ali bin Abi Thalib, la an ajma'a nafaran min ikhwani. Sungguh aku mengumpulkan sejumlah orang, sejumlah orang min ikhwani, dari kalangan saudara-saudaraku karena Allah, asa'in, untuk memakan satu sa', atau sa'ini, dua sa' min ta'amin, dari makanan, ahabbu ilayya, lebih aku cintai, min an akhruja ila suqihim, daripada aku keluar menuju ke pasar mereka, fa'u'tiqa raqabatan, lalu aku diberikan seorang budak. Satu sa' 4 mud,
Satu mud sepenuh dua telapak tangan laki-laki dewasa. Ini satu mud. 4 kali ini namanya satu sok. Paham ya? 4 mud. Baik ya. Ini pernyataan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu wa arba. Dia mengatakan, aku memberi makan saudara-saudaraku karena Allah Subhanahu wa taala. Saya masakkan 1 sok, 2 sok makanan, tak kumpulkan mereka, makan mereka semua dari situ. Itu yang aku cintai, lebih aku sukai daripada aku pergi ke pasar untuk beli budak kali tidak. Di sini sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu lebih mengutamakan memberi makan orang lain daripada membebaskan budak. Padahal para hukum membebaskan budak itu keutamanya besar ya. Tidak muslim terutama. Di antara keutamanya ialah seseorang yang membebaskan budak muslim, maka seolah-olah dia membebaskan anggota tubuhnya dari neraka. Contoh utamanya. Namun di sini Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu lebih mengutamakan it'am, memberi makan orang lain dari kalangan kaum muslimin. Lalu apa keutamaannya memberi makan? Ternyata dalam riwayat lain, Rasulullah SAW pernah ditanya. Pertanyaannya, ya Rasulullah, ayyul islami khairun? Ya Rasulullah, Islam apa yang terbaik? Ini amal Islam apa yang terbaik? Qala, maka Rasul menjawab, tut'imu ta'am, yaitu engkau memberi makan kepada orang lain. Itu perangai Islam yang terbaik. Dan yang kedua kata Rasul, waqra'us salam ala man arafta wa man lam ta'rif. Dan yang kedua, kau mengucapkan salam kepada orang yang kamu kenal atau orang yang tidak kamu kenal. Ini dikatakan sebagai khairul Islam, amal Islam yang terbaik. Yang kita ingat sekarang kita yang pertama tadi, tut'imu ta'am, engkau memberi makan orang lain, itu merupakan perangai Islam yang terbaik. Orang lain di sini meliputi anakmu, meliputi istrimu, meliputi familimu, meliputi saudara-saudara kamu, meliputi tamu-tamumu, juga meliputi kaum muslimin secara umum. Yang penting orang lain. Itu paling dikatakan sebagai khairul Islam, amal Islam yang terbaik. Di sini sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu membandingkan antara memberi makan orang lain dengan membebaskan budak. Dia mengatakan lebih afdal, lebih dicintai memberi makan orang lain. Itu menunjukkan pahalanya barakallahu. Nah, saya butuh modal. Sama-sama butuh modal. Beli bisa juga modal, tapi modalnya lebih sedikit. Yang mana? Memberi makan. Nah, secara modal lebih sedikit memberi makan. Secara pahala lebih besar. Karena dengan Allah memberi makan seseorang itu menunjukkan adanya perangai al-karam, para mulia. Ada perangai as-saha dermawan. Ada perangai naqa'us sarirah, bersih jiwanya. Tidak ada rasa dengki, tidak ada rasa bongkol, tidak ada rasa yang aneh-aneh kepada muslim. Sehingga dia dengan senang hati memberi makan orang lain. Al-karam, as-saha wujud, naqa'us sarirah. Para keluarga. Sudah ada perangai yang namanya hubbul ghair, mencintai orang lain. Itu merupakan tanda kejujuran sebuah ukhuwah, tanda jujurnya sebuah ukhuwah, tali persaudaraan sesama Islam.
dia mengeluarkan sesuatu untuk nasi makan orang. Barakallah. Sehingga heran kalau kemudian memiliki komunitas. Dan ingat, tidak harus yang banyak, tidak harus yang mewah. Tapi yang penting ialah sesuai dengan batas kemampuan. Lillahi ta'ala besar pahalanya. Betul. Ada orang sini ada kawan itu. Allah ya Pak, tafadhal. Ini ada sesuatu, Masya Allah. Senang kayaknya ya? Senang ya? Nah iya. Ada yang datang bawa sesuatu. Apa itu? Masya Allah. Nasi bungkus. Jadi dulu nasi bungkus awet dulu. Nasi bungkus kacang kan lumayan. Dan segala macamnya. Nih, satu. Nih, minumnya. Makan kabel semuanya. Masya Allah. Dia modal. Jadi kasih makan juga senang. Yang memberi makan mendapatkan pahala besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya jangan apa ya. Barakallahu fiik. Apakah termasuk memberi makan ketika safar hari ini kepada seseorang? Jika terakhir dia makan. Jadi jawaban ini. Jadi kita safar berdua nih. Surabaya kemana? Nah, kalau ke Madura tidak terlalu dekat. Ya kata sedikit. Yang foto makan. Padung. So kamu tiba-tiba Masya Allah. Ya khair, Padung juga. Berangkatnya pakai Mutiara Selatan dari Subang jam 4 sore. Gitu ya. Ada makan malamnya. Nah gitu ya. Itu di kereta harus beli. Oke. Datang waktu makan malam. Ambil. Nasi goreng juga. Di kereta balik sekolah di goreng ya. Nasi goreng juga. Sudah. Apa boleh ya? Ini udah ada. Makan bersama. Masya Allah. Saya mau lagi. Ya bayar antum. Antum kepengen beri makan orang lain ya. Ada kalau itu. Atau dia bayar. Nih, digorengnya. Nih, teh manisnya, teh panasnya. Mas. Soto. Itu masuk. Termasuk ilmu paham memberi makan seseorang. Itu terutama orang yang bukan fakir miskin, anak yatim, contoh apa, semacamnya para tamu-tamu yang suka pada kita itu semuanya dengan batas kemampuan bersama kita. Tidak ada paksaan dan juga tidak ada upaya takalluf memberatkannya. Baru ada yang bertanya, benarkah alasan ini? Janganlah kita menegur seseorang yang melakukan kebid'ahan atau kesyirikan, karena kita semua tidak tahu. Kalau kita nantinya mau surga atau neraka, mohon penjelasannya. Masya Allah. Nah kalau gini model dan caranya, rusak dunia ya Pak. Rusak dunia. Ini kan sama dengan mengingkari prinsip nahi mungkar. So, kenapa kau diputuskan untuk ahli bid'ah sama ahli syirik? Kau nggak sekalian yang ahli maafsi gitu? Ada orang malik ke rumahnya kamu, jangan tinggal, jangan tegur, biarkan dia malik. So, kenapa? Ya kita kan nggak tahu, nanti kita harus sudah tahu alunam. Begitu ya? Kesyirikan itu lebih besar dosanya daripada maling. Bid'ah itu lebih mengerikan daripada maling. Maling itu dosa besar, bukan bid'ah, bukan syirik. Syirik paling tinggi, bid'ah setelah itu maksiat yang ketiga. So, kenapa kau cuma ini aja? Kau sekalian semuanya gitu. Ayah, siapa ya? Nah iya, ada orang datang masuk rumahnya kamu, langsung ngambil mobilnya kamu. Jangan kamu keluar, dia raja, dia ambil. Dia ambil. Siapa mengatakan, polis. Jangan tidak tahu polisi. Kenapa? Ya kita kan tidak tahu. Kita harus jalan tahu. Terus tak dunia apa lagi jalan-jalan.
Itulah kenapa dalam Islam ada prinsip amar ma'ruf nahi munkar. Itu tidak sama pautnya dengan nanti bagaimana kita masing-masing. Saya tanya, terkait dengan kita nanti ahli nar atau ahli jannah, takdir kita imani, sudah kita pasrah kepada Allah, ahli nar atau ahli jannah. Sebenarnya apa ya? Ikhtiar. Akhirnya, nahi munkar itu babnya syariat. Babnya syariat. Kita itu diminta untuk melaksanakan dua perkara ini. Perkara-perkara yang berkaitan tentang takdir dan ketetapan Allah itu kita imani dengan ikhtiar. Dan berkaitan dengan bab syariat wajib dikerjakan. Betul? Wajib masih. Ya baik. Kaya miskin, apa namanya ini? Takdir. Kita nggak tahu. Kaya miskin. Tapi ada ikhtiar usaha. Namanya apa itu? Syar'i. Takdir kita imani, syariat kita kerjakan. Betul ya? Surga, neraka, takdir kita ikhtiari. Nahi munkar itu syariat kita kerjakan. Jadi ini yang harus dipahami. Dan dalam Islam saya lagi yang namanya prinsip amar ma'ruf nahi munkar itu merupakan prinsip yang paling mendasar, itu merupakan inti daripada agama ini. Tanpa ini semuanya dunia akan binasa. Tanya, dia kita ingat dalam bentuk syar'i. Bukan berarti orang yang mengingkari itu lebih baik daripada yang lain. Diingkari sebagai bentuk pelaksanaan syariat nahi munkar. Saya bilang misalnya, tidak dilarang. Dilarang di neraka orang ini itu contoh-contoh yang membuat dia rugi. Mobilnya dimaling lah, apa segala macam lah, istrinya diambil orang, segala macamnya. Masalah itu, di situ dia ngeri-ngeri kayak gitu. Terus jangan diingkari, dia. Anak yakin secara fitrah nolak gitu. Nah gitu ya. Kamu katakan setelah itu syirik lebih parah, bid'ah lebih parah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah subhanahu wa ta'ala. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.